saat di rumah yang pertama itu tuh, sebelum dijual dulu, tetangga saya itu pagernya suka bergerak sendiri. Awalnya dengar dari orang tua, itu tuh kalau maghrib bergerak. Saya orangnya nggak percaya, masa iya sih. Akhirnya saya suatu kesempatan pulang lebih awal dari pulang main ya, pulang lebih awal, sengaja keluar rumah pada saat maghrib itu, nungguin pagarnya getar. Masa iya sih pagar getar? Dan beneran getarnya tuh kayak digetar-getar gitu. Saya deketin pagernya, saya cari ujung ke ujung, nggak ada apapun yang menggerakkan. Nah itu yang sampai sekarang kayak digerakinnya pakai apa ya gitu. Kok bisa bergerak ya setiap maghrib, setiap azan maghrib. Itu sih pengalaman supranatural yang nggak bisa dijelaskan. Setiap orang pasti punya lah, tapi nggak bisa direkam atau aku persiapkan nih terjadinya sekarang, nggak bisa. Itu hal yang tidak direncanakan gitu. Pasti setiap orang ada yang nggak takut, karena kan manusia makhluk yang paling sempurna. Iya, buat apa lagi ditakuti? Kan hal-hal yang seperti itu di bawah kita. Masa iya direktur kalah sama karyawan? Kan nggak mungkin kan gitu. Aku tertarik ya, supranatural, paranormal, lalu apalagi ya, hal-hal yang banyak macam itu loh. Iya. Metafisik. Nah itu kayak gitu-gitu apa sebetulnya yang bisa kita sharing dengan audiensnya Alvin in Love? Jadi perlu dibedakan tuh, karena pegiat yang ngakunya ahli supranatural pun ahli spiritual tidak mengerti arti spiritual dan supranatural itu sendiri. Iya, karena banyak nih yang di TV-TV saya tanyain, coba bedanya apa? Spiritual, supranatural, metafisik, goib, dan paranormal gitu, apa bedanya? Nggak ada yang bisa jawab. Mereka bilang ya sama aja sebenarnya, cuma beda penyebutan dan sebagainya, padahal beda. Kayak contohnya supranatural dan spiritual, bedanya apa? Ya kan banyak yang beranggapan ya itu keajaiban, kesaktian gitu. Ya, simpelnya gitu. Padahal enggak. Supranatural itu dan spiritual berbeda. Supranatural itu diambil dari dua kata, supra dan natur. Iya. Supra dan natur. Supra itu atas, natur itu alam. Nah, jadi segala sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara hukum alam itu disebutnya supranatural. Apa aja? Ya contohnya seperti Tuhan gitu. Terus mukjizat, karomah yang benar-benar nggak bisa dijelaskan secara hukum alam, kok bisa terjadi kayak gitu. Dan itu nggak bisa direncanakan kapan terjadinya. Nah, terus kalau spiritual itu spirit, kepercayaan, segala sesuatu hal yang berhubungan dengan kepercayaan, baik itu budaya ataupun agama. Jadi ahli spiritual aslinya adalah ya pemuka agama, kayak ustadz, pendeta, pastor. Nah, yang kayak gitu-gitu. Ahli spiritual tuh itu lebih tepatnya, bukan dukun. Hal goib tertangkap kamera bisa kalau dia menyerupai sesuatu yang di dunia manusia. Kayak misalkan jin menyerupai kucing, ya ketangkap kamera kucingnya. Jin menyerupai tikus, ya tikusnya ketangkap kamera, bisa. Tapi kalau bentuk asli ya nggak bisa lah. Ya itu kan Imam Syafi'i udah bilang dengan tegas dan jelas ya. Siapapun, mau ustadz, mau kiai, mau siapapun yang mengatakan bisa melihat hal goib secara bentuk asli, maka syahadatnya perlu diulang atau dipertanyakan, alias keluar dari Islam sebenarnya. Maka dari itu jangan ngaku-ngaku bisa melihat hal goib, karena yang tahu hal goib adalah Allah Azza wa Jalla. Salam pagi Hotman Paris. Gara-gara viral berita penembakan pembunuhan oknum polisi, media jadi lupa tentang soal ijazah palsu dari seorang oknum pengacara. Halo Bapak Menteri Pendidikan, kenapa dari kementerian sampai hari ini belum ada legal action? Ya, karena ini sangat-sangat berakibat fatal. Ya, itu bisa mempengaruhi orang, jadi begitu gampang aja memalsukan ijazah. Ya, ini diduga palsu, bukan hanya sarjana hukumnya, tapi juga ijazah S2 ataupun ijazah doktornya. Ya, tolong Bapak Menteri Pendidikan segera bertindak. Kasihlah contoh, oke? Kasih contoh bahwa pendidikan itu tidak boleh begitu saja dimainkan, oke? Segera bentuk tim investigasi khusus sampai ke Malaysia. Benar nggak itu orang pernah kuliah doktor di Malaysia? Oke? Kalau
ijazah sarjana hukumnya aja diduga palsu, apalagi ijazah doktornya. Oke, ayo Nadiem Makarim, di mana kau? Oke, ya, segera bertindak. Ya, saya adalah teman dan sekaligus juga partner dari bapaknya Nadiem Makarim, ya, Dr. Nono Anwar Makarim. This is the time Pak Nadiem Makarim, tunjukkan wibawamu. Oke, segera bertindak, bentuk tim, sikat siapapun di pelaku yang diduga pelaku ijazah palsu. Terima kasih teman-teman. Hari ini kami dari Kongres Advokat Indonesia yang ditunjuk oleh Ibu Presiden dan Sekjen untuk membuat laporan pidana terhadap saudara Rasman Arief Nasution. Laporannya sudah diterima dan yang kami laporkan adalah mengenai Rasman menggunakan ijazah. Sekarang saya boleh katakan palsu. Kenapa palsu? Karena sudah terkonfirmasi dari LL Dikti, ya, Ibu Patra sudah menandatangani yang menerangkan bahwa ijazah Rasman palsu. Dan laporan itu tadi sudah diterima. Pasal yang kami laporkan adalah 263 ayat 2 KUHP, menggunakan akta palsu untuk menjadi advokat, dan pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas, yaitu menggunakan gelar yang tidak benar. Ancaman pidananya 6 tahun. Memang tadi laporan kami itu sebelum diterima ada diskusi karena Rasman untuk di Polda Metro sini saja mengenai ijazah palsu sudah ada 2 LP. Sehingga LP kami ini yang ketiga. Tapi setelah berdiskusi dengan perwira penyidik, mereka mengatakan bahwa justru yang paling sangat berkepentingan adalah Kongres Advokat Indonesia. Karena Rasman menjadi advokat melalui Kongres Advokat Indonesia. Kami menyodorkan berbagai data, misalnya Rasman ini ketika bulan Juni saat gonjang-ganjing, dia baru menyerahkan ijazah lulusan sarjana hukum Ibnu Khaldun. Padahal dulu-dulu datanya tidak ada. Dan lucunya data yang dia serahkan ijazahnya itu tertulis lulus sarjana hukum Universitas Ibnu Khaldun 27 Juni 2014. Padahal dia mengikuti ujian ya sebagai advokat pada bulan Februari 2014 sehingga bulan Mei Kongres Advokat Indonesia ada orang-orang tertentu yang menyatakan dia memenuhi syarat sebagai advokat. Maka berproseslah. Tapi setelah rame-rame dia berbuat macam-macam, begitu banyak pengaduan. Jadi inilah LP-nya. Oke. Jadi menurut 2 versi ya, yang kami konfirmasi bukan kepada 2 universitas Ibnu Khaldun yang 2 versi. Ya. Mau universitas apapun di Indonesia ini, sepanjang menyelenggarakan pendidikan tinggi, mendaftarkan para mahasiswanya terdaftar di LL Dikti. Jadi yang kami punya pegangan, mau Universitas Ibnu Khaldun ada 2 versi nih, yang di Jalan Pemuda atau Buaran. Yang di Jalan Buaran kan Rasman mengikuti pendidikan di situ, tapi ijazahnya kan tidak terdaftar. Di Ibnu Khaldun yang Jalan Pemuda pun tidak terdaftar. Memang lembaga pendidikan tinggi Ibnu Khaldun itu yang kita ikutin kan ada 2 versi. Yang benar-benar menyelenggarakan pendidikan, mengeluarkan ijazah kan Ibnu Khaldun yang di Jalan Pemuda. Sementara versi lain yang di Jalan Buaran kan ada putusan pidana yang kami dengar, pengurusnya kan sedang menjalani pidana. Bagi kami itu sengketa kepemilikan mereka, urusan mereka. Tapi bagi kami, dia menggunakan akta palsu untuk menjadi pengacara, sementara dia menyerahkan ijazah itu baru bulan Juni 2022. Di ijazahnya yang dia serahkan itu lulus Juni 2014. Bagaimana dia bisa menjadi advokat di bulan Februari 2014? Dan dia disumpah di Pengadilan Tinggi Ambon bulan November 2015. Artinya apa? Dia menjadi advokat itu tidak melalui proses sarjana hukum, ya. PKPA, magang, lalu
baru disumpah. Rasma saya nggak akan lepas kamu, akan kejap kamu gue kejar. Baru kau tahu siapa Hotman Pares, oke? Ini dokter asli, lulus cum laude. Ijazah gue nggak ada yang palsu. Dia bukan kelas gue, ngapain gue dendam sih? Jadi hanya Gimana bisa menipu berbekas sama Lamborghini berjajaran? Gimana sih? I don't even know him before. Saya nggak kenal dia. Itu sama FBI itu juga. Federasi, Bapak itu juga. Siapa lu? Satu pun nggak ada yang gua kenal. Nggak ada satu pun yang masuk level gua, nggak ada. Ini kan masih penyelidikan. Sesudah itu nanti akan didalami apakah naik tersangka, itu nanti proses berikutnya. Jadi lagi pemeriksaan saksi ahli. Alhamdulillah ya Nak ya, ini air nih mau nengok nih, pertama kali mau lihat dedenya, ya Nak ya, ya? Mau lihat ya? Cuma memang saat ini kita masih diobservasi juga, terus juga Iris saat ini masih istirahat ya, karena habis bius semuanya, jadi butuh istirahat. Jadi saya habis jemput air buat menghibur maminya ya. Nah ya, nanti teman-teman media, kita ntar kalau besok atau lusa ya, setelah Iris sudah oke, kita bisa preskon untuk announcement bagaimana adiknya Air. Tapi so far semuanya alhamdulillah berjalan sangat baik. Dari beratnya juga di atas rata-rata. berapa Kak? Beratnya lumayan lah pokoknya. Momen spesial. Wah, seru banget ya Mbak. Saya belum bisa bicara sekarang. Cuman nanti kita sama-sama buka ini ya. Buka Q&A aja. Pilihan, karena kan memang udah pernah, itu juga disarankan sama dokter ya. Kan sudah pernah disasar, jadi ya kita sasar lagi ya Nak ya. Namanya saat ini saya masih menyebutnya The Queen is Born. Bukannya masih merahasiakan ya. Jujur saat ini kita masih mencari nama yang tepat dari satu nama di awalannya. Jadi ya doain aja mudah-mudahan kita dapat hidayah ya. Keadaannya saat ini alhamdulillah baik, sudah menyusui juga. Cuma memang masih lemah ya, masih butuh bed rest lah. Lengkap sudah lah. Ya, lengkap sudah Nak. Baik. Soon ketika Iris sudah mau untuk membukanya. Sekali lagi terima kasih ya. Ya alhamdulillah banget, senang banget hari ini. Makanya kita sekarang sekalian kontrol sih sebetulnya, sekalian kontrol, dan kita mau lihat baby A udah alhamdulillah lahir ke dunia ini gitu. Dan luar biasa banget sih, berkah yang sangat luar biasa, rezeki banget. Air akhirnya punya adik ya, perempuan juga luar biasa. Masya Allah cantik banget ya. Mungkin ya perasaan kita luar biasa banget, senang sekali. Dan kebetulan juga hari ini kita kontrol dan kita lihat baby A gitu. Mirip Bang Amar. Lebih ke Bang Amar menurut aku ya. Kalau menurut kamu mirip siapa? Kalau aku biasanya lihatnya tuh kalau bayi itu, kalau cowok tuh lebih ke emaknya, kalau cewek tuh lebih ke bapaknya. Ya betul. Tapi pasti udah campur-campur. Ya gitu juga. Sama Kayak mirip siapa? Amar. Mirip Bang Amar. Bang Amar, ini Bang Amar, semuanya. Gitu. Tadi pagi ya, sekitar jam 9 ya sayangnya. Iya, sampai Sekitar jam 9 pagi tadi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.